Terus bapaknya gini, terus ngider ayam, bawa ayamnya 20 ekor. Gak laku sama sekali mas. Itu masih 1 minggu ya mas. Udah jalan 1 minggu, gak laku sama sekali bawa 20 ekor itu. Satu pun gak laku sama sekali. Pulang itu kayak nangis saya mas di jalan. Awal mula itu saya dapat untung cuma 16.000 mas. Ini jenengan ngider, toko tutup. Nggih. Jenengan balik, toko buka gitu. Nggih, dan saat itu istri saya suruh nunggu, nggak mau, anaknya kan masih kecil, masih repot mas. Ya namanya bapak itu ya penuh perjuangan mas, nggak langsung instan, langsung punya itu nggak bisa mas. Harus mulai dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hengki Maya Saputra. Alamat tinggal saya di Wonorejo, Kademangan, Blitar. Sekarang usia 27 tahun. Jual pakan ternak mas. Pakan ternak ayam petelur di kandang Horen itu mas. Gudangnya lokasinya di Wonorejo, Timur Pom Wonorejo mas. Alasannya dulu karena anak saya melahirkan nggak ada yang menemani mas. Saya akhirnya nekat usaha jualan pakan ternak itu. Mulai tahun 2021 mas. Sekarang sudah berjalan 4 tahun. Di usia 23, merintis di usia 23 mas. Enggak, dulu saya lulusan SMK Islam Blitar itu mas. Dulu awalnya langsung kerja di Bali Teknik Blitar itu. Cuma 5 bulan dulu di situ mas saya. Karena dulu bagi saya itu buat makan sehari-hari kurang mas, gajinya cuma 500.000 sebulan. Ya setelah lulus sekolah SMK, ya mengerjakan servis diesel itu loh mas. Enggak, saya kan ikut toko dulu, saya bagian servisnya. Akhirnya saya nekat usaha itu, terus setelah keluar dari situ saya nyoper itu mas. Paling di usia 20 itu saya ternak puyuh petelur itu mas. Dulu modalnya buat telur puyuh itu dari orang tua. Modal orang tua? Ya, modal orang tua. Populasi dulu awal peternak itu 1.000 ekor mas. Ya banyak sampai 2.000 ekor, akhirnya harga telur anjlok, akhirnya rugi, bangkrut mas. Sesederhana itu ya? Nggih. Menjalankan rugi, bangkrut. Kan dulu masih belum nikah mas. Ya perasaan saya juga kecewa mas, bingung. Terus mau mulai dari mana, orang tua sudah nggak mau ngasih modal. Akhirnya saya nekat ikut nyober ke Jakarta itu mas. Dulu pedagang ayam keliling itu mas. Nggih. Sekarang sudah di rumah, sudah tua bapaknya. Pertanyaan jawaban saya ya memang harga telur anjlok, terus mau gimana lagi tuh mas. Nggak cocok sama buat beli pakan, udah habis. Tiap hari tekor terus. Waktu itu mau rapol waktu itu. Paling sampai harga 12.000, 13.000 gitu dulu. 20.000 mas kalau dulu beli modelnya itu. Per kilo? Iya. Ya yang pengen saya sampaikan, saya sekarang ingin mas membahagiakan orang tua saya dengan saya cara berbakti pada orang tua minta bantuan, saya selalu siap sekarang. Saya disuruh langsung berangkat, misalkan minta uang saya kasih uang gitu mas kalau sekarang. Setelah bangkrut tuh nekat jadi sopir, mau kerja apa di rumah juga bingung, akhirnya nekat ikut kakak saya itu nyoper ke Jakarta. Kakak ipar saya mas, dipelajari nyoper, akhirnya saya ikut nyoper terus itu. Seneng, dapat gaji kok lumayan dari nyoper itu. Paling 4 hari 500.000, 600.000 gitu. Seneng akhirnya nyoper terus gitu mas. Nyoper itu paling cuma sekitaran 2 tahun paling mas. Ya ada mas. 1 bulan paling ada libur 1 kali. 1 bulan kan berangkatnya cuma 3 kali, 4 kali gitu mas Jakarta. Belum, SIM-nya masih SIM A mas, belum punya SIM B. Kok nekat mas? Ya gimana lagi mas, mau buat kebutuhan mas, buat hidup sehari-hari. Pengalaman saya di driver itu jauh dari keluarga, tiap hari hidup di atas roda gitu mas. Pikiran saya itu kemana-mana gitu, tiap berangkat terus mikir, sampai tua masa saya mau di atas roda terus kayak gitu mas. Terus akhirnya saya berhenti nyoper saat anak saya lahir yang pertama itu. Nggak ketungguan mas, yang pertama itu anaknya lahir. Nikah nih usia 2019 usia berapa ya mas? Paling 23 kira 23-22 nikah muda mas. Saya berani nikah tuh karena bapak saya bilang gini, bapak orang tua raisan daerah biaya ben roh putune ngoten mas. Kakak sudah menikah semua. Nah kan bapak saya sekarang kan umur 60 lebih mas sekarang. Sekarang udah di rumah. Udah nikah dari orang tua mas. Jadi driver itu sebelum nikah
Jadi driver cuma nggak lama, terus setelah nikah jadi driver lagi, tapi juga nggak lama, paling cuma 1 tahunan paling. Nggak enaknya itu apa ya mas, ya hidup di atas roda itu mas, bagi saya itu setiap hari masa hidup di atas roda gitu loh, nggak enak itu. Kepikiran istri kemana-mana gitu juga mas. Yang anak saya yang pertama lahir itu mas ya, saya mau berangkat itu ya, mau berangkat enggak, akhirnya saya berangkat ya. Dari tengah perjalanan itu saya mimpi mas, mimpi anak saya lahir. Memang sebelum itu kurang HPL-nya lahir itu kurang 1 minggu, saya nekat berangkat lagi. Nah di tengah perjalanan saya mimpi anak saya lahir, pikiran saya cuma mimpi gitu mas. Nah terus sampai Jakarta, waktu itu pulang nyampe Solo HP ku mati mas, HP ku mati, casnya di truk itu rusak, yang nyala HP-nya teman saya waktu itu nyopir. Saya perasaan kok nggak enak, orang rumah itu telepon ke HP teman saya itu mas, terus saya angkat, ternyata anakku lahir mas. Jam 2 itu dikabarin, terus lahirnya jam 4 pagi. Nggak bisa itu, HP-nya mati mas. Posisi di perjalanan itu mas, waktu pulang itu udah arah pulang. Yang heboh itu kasihan sama istri saya mas. Istri saya menghubungi keluarga saya juga gak diangkat, waktunya masih pagi belum bangun, gak ada yang ngangkat. Terus akhirnya bule istri saya itu nyuruh Pak kami tua itu mas, suruh anterin ke rumah sakit. Hebohnya kayak gitu. Ya perasaan saya di jalan itu campur aduk mas. Akhirnya saya berhenti, saya gugah teman saya itu suruh ganti nyopir, saya ganti di kiri. Pikiran udah campur aduk kemana-mana mas, kasihan sama istri. Terus pikiran nanti di rumah gimana, yang antar siapa, belum punya kendaraan, belum punya ini itu gitu mas. Sepulang itu, waktu itu kan COVID itu loh mas, zaman corona itu saya pulang gak boleh langsung ke rumah sakit. Saya pagi udah nyampe rumah, mandi bersih, siang baru ke rumah sakit mas. Istri protes banget itu mas, di hari yang pertama nggak ditemenin, masih di perjalanan. Tapi mau gimana lagi buat ekonomi loh mas, buat makan sehari-hari dari pekerjaan nyopir itu. Terus istri nggak terima, saya disuruh kerja di rumah. Mau kerja apa juga bingung mas, barusan leren jadi sopir bingung mau kerja apa. Di rumah nganggur, saya nganggur paling sekitar 2 bulan paling mas, nggak ngapa-ngapain lah mas. Uangnya dari hasil tabungan itu mas, tabungan waktu nyopir itu kan ditabung, itu masih bisa buat kebutuhan. Habis itu uangnya habis, bingung mau cari mana, mau kerja nyopir lagi gak boleh. Akhirnya saya di rumah itu jualan itu loh mas, spare part motor itu loh. Kan saya suka motor mas, seneng ngalih motor itu, coba spare part ini kalau saat dimalih online, katanya kalau online tentang HP, katanya kok laku terus lama kelamaan kok nggak laku. Terus akhirnya berhenti lagi mas, sempat untung cuma 10.000, 5.000 itu per barang itu buat nyambung hidup mas. Terus bapak saya itu kan jualan ayam tuh tadi, jualan ayam itu saya diajak, tiba nganggur ayo bapak bakul ayam ngoten. Nah aku tuh mau bakul ayam hidir ke kampung-kampung itu mas, ayam Arab, ayam hidup dijual hidup-hidupan mas, dibuat masak gitu biasanya. Itu akhirnya saya dibelajarin ayam kampung itu, jualan ayam kampung. Saya itu bawa motor CB mas dulu waktu itu saya. Kan punya saya CB mas, dengan motor atau CB, punya CB, mau bawa pakai motor apa nggak punya, terus obrok itu akhirnya saya tumpang ke CB mas. Enggak, CB segini obrok nggak apa-apa mas. Terus bapaknya gini, kayak ngider ayam, bawa ayamnya 20 ekor, nggak laku sama sekali mas. Itu masih 1 minggu ya mas, udah jalan 1 minggu, nggak laku sama sekali bawa 20 ekor itu, satu pun nggak laku sama sekali. Pulang itu kayak nangis saya mas di jalan. Saya keliling-keliling kampung itu gak laku sama sekali mas. Pulang akhirnya ayamnya saya kembalikan ke bapak saya tadi. Pak ayamnya gak laku. Terus akhirnya diterima bapakku, dikembalikan modal mas. Akhirnya saya terima modal itu. Mulai itu saya mutong gak mau jualan ayam lagi. Akhirnya saya nganggur lagi tuh mas. Nganggur, terus kakak ipar saya itu kan jualan katul. Terus saya dibelajari, kasihan sama saya mungkin. Paling kok amen gitu aja gitu. Terus ayo jajaran katul. Oke, katulnya teko kono ternakku gitu mas. Disuruh antar ke ternaknya kakak ipar saya itu. Dan terus saya yang kan masih punya modal mas. Punya modal itu awal mulane 10 juta. Nggih, masih punya 10 juta buat belanja katul itu tadi. Pakan ternak itu mas. Disuruh masuk ke kandangnya kakak ipar saya, dikenalin tuh awal mulanya cuma 3 orang mas, awal mulanya 3 orang. Nah terus habis itu 3 orang kakak saya gak ngabarin saya mas, kan orderan dari kakak saya kalau gak dikabarin kakak saya kan gak bisa kirim ke kandang yang itu loh mas. Saya gak dikabarin, akhirnya
saya bingung lagi, saya nggak punya kerjaan lagi kan. Iya, biasanya nyetoki 3 orang itu awal mulai itu saya nggak nyetoki lagi, diem lagi di rumah. Akhirnya bingung, terus saya berundingan sama istri saya, apa buka pakan ayam ternak sendiri aja, buka toko gitu mas. Dan terus kakak saya yang nomor 1 kan punya kontrakan toko, tapi sudah nggak dipakai tokonya. Tak pengen diterusnya boleh dipakai gitu mas. Terus akhirnya tak terusnya kontrakannya itu saya jualan pakan ternak. Awal mula itu saya dapat untung cuma 16.000 mas. Hari pertama itu 16.000 sampai terus berjalan berapa bulan ya? Berjalan 1 bulan atau 2 bulan itu per hari 80.000. 80.000 naik terus. Nah terus itu istri saya suruh nunggu toko nih, nggak mau karena kan repot, masih anak yang pertama tadi masih kecil mas, masih umur 6 bulan kalau nggak 7 bulan itu masih repot. Saya kerja di lapangan, toko saya kan suruh saya nunggu istri saya, tapi istriku nggak mau mas. Saya kerja di lapangan buat tambahan tuh mas, nyari ternak ke kandang-kandang itu mas, bawa sampel katul itu saya bungkus plastik, mampir ke kandang saya contohkan, Pak mau nawarin katul gitu mas. Naik motor itu mubeng-mubeng ke daerah Seroladang sana. Terus habis itu istri saya nggak mau nunggu toko, saya akhirnya pulang. Dan terus di lapangan itu kok ada yang minta katul, ada yang minta pakan gitu mas. Akhirnya tokonya saya tutup mas, toko saya tutup. Akhirnya saya kerja di lapangan, dapat nggak dapat saya kerja di lapangan bawa sampel katul tadi. Terus kok permintaan semakin banyak gitu mas. Sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak. Ini jenengan either toko tutup, Nggih. jenengan balik toko buka gitu. Nggih, nah saat itu istri saya suruh nunggu, nggak mau, anaknya kan masih kecil, masih repot mas. Ya namanya bapak itu ya penuh perjuangan mas, nggak langsung instan, langsung punya itu nggak bisa mas. Harus mulai dari nol. Ya menurut kulo dari nol mas. Nggih, melihatnya sekarang langsung penak etok ngoten mas, tapi nggak tahu dulunya itu nangis setiap hari itu nggak tahu mas. Jualan ayam nggak laku, terus jualan spare part cuma laku dikit, jualan buka toko pertama cuma dapat untung 16.000 buat makan sehari-hari loh mas. Tabungan mau habis, kebutuhan cuma segitu-gitu aja. Yang membuat saya yakin bertahan itu saya melihat dari orang-orang yang sukses itu jualan pakan kok banyak yang sukses gitu mas. Saya coba menerjuni di dunia pakan itu, akhirnya bisa itu saya. Yang saya jual itu katul itu mas, katul dedek itu loh mas. Iya, katul sama jagung itu mas. Katul itu terbuat dari pecahan gabah itu loh mas. Gabah dipecahan, kulitnya udah jadi padi tuh mas. Ya, terus jadi katul itu, katulnya buat makan ke kandang-kandang ayam itu mas. Jagungnya dipecah, jagungnya digiling, dibuat jagung giling. Enggak, yang jagungnya cuma di jagung aja yang dikirim mas. Saya jadi reseller aja mas, ngambil dari pedagang, kadang ya dari tani. Kalau jagung itu sampai rumah terus dipecah giling itu dikirim ke kandang-kandang. Kalau katul itu ngambilnya dari selipan mas, tapi lewat pedagang, nggak bisa langsung ke selipan. Kapasitas pengiriman sekarang 1 hari itu 7 ton bisa mas. Dulu awalnya cuma kental dulu, cuma kentalan dulu. Cuma 3 kental, 5 kental gitu. Sekarang sudah 7 ton bisa sekarang. Sampai 10 ton bisa mas, tergantung permintaan. Sekarang bisa, tapi saya nggak lupa sama ternak saya yang dulu awal mula dulu mas. Sekarang saya sudah mulai besar, 5 minta sekental 50 kilo tetap saya kirim mas. Ingat yang dulu mas, awal mulanya dari situ mas, mulai besar dari kecil. Jadi minta 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo tetap saya kirim kan mas. Saya tetap saya ecar. Kalau ajaknya ya kadang 5 ton itu pasti itu sehari itu. Sebulan kalau di global paling kurang lebih 100 ton mas. Iya, keluarnya 100 ton di area Blitar Selatan mas. Cuma di area Blitar Selatan. Untuk pakan gitu kan potensial luar biasa kan, peternak semua mas. Kayak peternak Blitar kan dari Blitar mas, peternak ayam petelur itu 100 ton itu mas. Ya, kalau dirupiahkan paling di rata-rata kan nggak mesti tuh mas, dapetnya hari ini biasanya 5 ton, 7 ton, kadang ya cuma 4 ton gitu tuh mas. Kalau di rata-rata mungkin per hari 1 juta dapat mas sekarang. Iya, itu bersih 1 juta dapat. Nggih, kunjungannya banyak mas, dari kandang ke kandang mas. Nggih, mengawali dari kandang ke kandang itu bawa sampel di plastik, di kandang-kandang itu mas. Jujur mas saya, intinya kadang saya jujur itu misal minta pakan katul yang A gitu ya, saya yang kirim yang A, nggak mau mas saya macam-macam minta A atau saya kasih B atau kasih C, itu nggak mau mas. Di katul tuh ada grade-nya mas? Ada mas,
di grid. Ya itu katulnya mulai dari yang bagus tuh mas ya, separator, terus separan full, superan, katul PK, terus katul ledo gitu mas. Teksturnya yang bagus itu halus, lumer, baunya seger mas. Yang grid A itu buat ayam petelur itu. Supaya dapat katul grid A itu mas, itu dari yang pabrik besar-besar itu kan keluarnya bagus mas katulnya mas. Yang selipan besar-besar itu mas, itu keluarnya masih bagus kan, mestinya modern sekarang. Katul grade B itu ya selipan besar tapi nggak sebesar yang separator itu mas. Keluarnya katulnya masih ada mendang-mendangnya gitu loh mas. Kalau selipan full itu low wombut pol itu katulnya kayak apa ya, low wombut kayak di jenang bisa mas. Nggak bisa dimasak. Grade C itu kasar mas, ada menir-menirnya itu loh mas, ada mendangnya gitu. Kata yang separator itu mas paling bagus sih ya. Prosesnya saya, kalau prosesnya nggak tahu mas, itu dari selipan sana saya cuma langsung pesen katul separator gitu, datang separator itu mas. Jadi dengan tahu itu katul grade A, grade B, grade C itu dari apanya mas? Itu dari barangnya mas, kan sebelum mengetahui ABC kan duluan sudah pengalaman lihat. Waktu saya nyopir itu kan pulangnya bawa katul loh mas, disuruh bawa katul, jadi tahu kalau katul ini jenisnya separator, superan full, superan jadi tahu mas. Ya dari tekstur dulu waktu saya nyopir itu berangkat bawa telur, pulang bawa katul. Akhirnya saya ngerti katul ini jenisnya separator grade A, super full grade B, superan grade C gitu mas. Selama 4 tahun ini ya alhamdulillah sudah bisa bangun rumah, bisa bangun gudang, bisa beli motor, bisa beli mobil mas. Susahnya itu pertarungan bisnis di lapangan itu mas. Kan pedagang juga banyak mas sekarang. Kayak masalah harga itu juga paling murah, kualitas bagus kayak gitu mas. Yang sulit itu di pertarungan di lapangan. Taruhnya masalah harga, terus masalah barang gitu mas. Ternak itu kan tergantung permintaan ternak itu. Ternak kan bisa milih mas. Pedagang banyak mas, minta yang katul bagus tapi murah. Tapi apa ada mas terus bagus murah? Kan nggak ada mas. Saya tetap yakin mas, kualitas saya bagus, harganya mahal, saya tetap yakin mas, saya nggak goyah. Itu kan untungnya lebih banyak mas kalau katul dicampur itu. Ya katul dicampur itu kan sesuai permintaan peternaknya. Peternaknya kadang ada yang minta murah, yang penting katul gitu mas. Minta murah, ya tetap dibuatin mas. Campurannya itu sekam digiling itu mas, katulnya. Itu kan sekamnya itu sekilo sekarang cuma 600 loh. Terus katulnya sekarang 3000. Itu diolah dijadikan harga 2000 bisa mas. Tergantung permintaan ternaknya. Ternaknya minta yang murah ya kasih murah bisa. Ya tentunya lebih gede mas. Ya kalau ada yang minta saya kasih gitu mas. Bisa nyetel harga mas kalau gitu ya mas. Momen terberat dalam hidup saya apa ya mas ya? Nggak pernah berat mas, saya merasa bersyukur setiap hari. Saya dapat sedikit ya bersyukur, saya banyak saya bersyukur mas. Jadi saya jalanin apa adanya. Ternyata mas dulu saya sering, pertama itu saya sering tinggali mas. Zaman babatnya saya dulu, gak kayak sekarang di rumah enggak. Dulu ambil katul ke sana, langsung kirim ke sana. Pergi pagi pulang malam mas, kayak Bang Toyib itu saya. Pergi pagi pulang malam setiap hari itu. Sama kuli saya yang pertama itu saya jalani sekitar 2 tahun mas. 2 tahun? Iya. Pergi pagi pulang malam itu saya jalani 2 tahun. Ya pernah sakit mas, kecapean. Ya motivasi saya itu kan, saya dari keturunan dagang mas. Bapak saya dagang, ibu saya dagang. Terus saya mencoba dagang itu, terus melihat jual pakan ternak itu kok banyak yang sukses gitu. Terus saya mencoba. Saya nggak nyangka mas, kayak gini nggak nyangka saya. Terus punya kayak gini nggak nyangka. Saya milih bekerja keras buat anak dan istri saya mas. Nggak saya sudah dulu di usia muda dulu. Waktu ternak puyuh dulu mas. Enggak mas, istri saya suruh ngurus anak dan rumah aja mas. Iya. Full saya yang handle pekerjaan, saya istri cuma urus anak dan rumah mas. Impian saya ingin menjadi orang yang sukses mas, sukses di usia muda. Ya sudah, tapi kan masih pengen tambah sukses lagi mas. Limitnya ya sampai sejauh apa ya mas ya, sejauh ya kalau impian saya sampai sejauh-jauhnya mas. Dengan berusaha pakan ini, Anda mas yakin depannya mencapai impian itu? Yakin mas, yang penting saya tetap berusaha itu mas. Sekarang cara jual cuma lewat telepon mas, telepon order tinggal kirim gitu. Kalau misalkan kirim jauh ke Kediri, ke Jawa Tengah itu juga sebenarnya bisa? Bisa mas, minimal order dari 5 ton bisa kirim.
order pakan langsung hubungi saya aja mas ke WhatsApp saya. Nama brandnya Berkah Kirana Group itu mas. Nggih, nama anak yang pertama. Waktu dulu Kirana terus Berkah dapat Kirana. Yang saya sampaikan tuh yang kalau masih muda jangan terlalu foya-foya. Kalau bisa nabung sebanyak-banyaknya mas. Ingat masa tua itu mas. Jangan terlalu foya-foya. Uangnya ditabung. Kalau bisa ya buat usaha mas. Nggak ikut orang terus kayak gitu mas. Ikut orang boleh tapi nggak selamanya ikut orang tuh mas. Kan pengen punya usaha sendiri atau usaha dagang atau bisnis apaan bisa. Nah, muda kalau bisa sekarang itu bisnis sendiri mas. Biar tambah jaya tambah maju gitu. Ikut orang itu pena aja mas, tapi kan kalau pena kan punya sendiri tuh mas, jadi bosnya. Saya Mas Hengki dari owner Berkah Kirana Group yang beralamat di Wonorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.